come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me, to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom saudara. Shalom. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan kita ada di tempat ini. Bukan kuat dan gagah kita. Semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau naikkan ucapan syukur kita bersama. Karena Tuhan sungguh baik di dalam hidup kita. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu menopang kami. Engkau yang selalu memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap jejak langkah kami itu semua karena anugerah-Mu Bapa yang selalu baru ada untuk kami. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami. Setiap kami Tuhan, dengan kerendahan hati kami naik. Di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mukjizat dan anugerah-Mu. Berada Tuhan, Berada di dalam hadirat-Mu kami tahu Tuhan lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat, ada mukjizat Tuhan. ada mukjizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Katakan, Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Oh, berada di dalam hadirat-Mu ada mukjizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku
setiap langkah kami Tuhan. Setiap langkahku ada di mata. Kau yang telah atur Bapa. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkah kami Tuhan. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang Kami percaya Tuhan. Semuanya di dalam kendali-Mu. anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan dengan iman. Setiap langkah kami Tuhan. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam. Percaya kami Tuhan sepenuhnya. Percayaku sepenuhnya di dalam. Percaya kami Tuhan sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami mempercayai Sepenuhnya padamu Tuhan. Kau pemilik Kau yang telah atur. Mari naikkan ucapan syukur kita. dari kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada kata semua karena Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Oh, haleluya. Jesus. Ya Ramayasi. Kami mau satukan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan keberadaan kami Tuhan hari ini semuanya Tuhan di dalam kendali-Mu. Engkau yang atur Bapa. Kami mau serahkan Tuhan pagi hari ini kekhawatiran kami. Kami mau serahkan Tuhan segala masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah Sang Pencipta kami. Engkau Allah tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang setia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau percayakan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau Tuhan membawa Tuhan persembahan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Bapa. Sehingga Engkau disenangkan Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan,
Kami mau percayakan Tuhan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu kami aman. Di dalam tangan-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan dong untuk Allah kita. Haleluya. Beri kemuliaan yang lebih meriah lagi. Haleluya. Siapa yang selama seminggu ini diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Sapa kanan kiri depan belakang, katakan Allah itu baik. Karena Dia telah terus mencurahkan kasih setianya kepada kita. Kasih setia yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Amin. Oh, haleluya Yesus. Amin. Nah, kalau hidup rukun, damai, kerasa ya saudara, hadirat Tuhan. Amin. Hari ini kita percaya Allah yang sama yang memberkati setiap kita, ya. Allah yang sama yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Allah itu baik. Amin. Amin. Mari sama-sama katakan dengan saya, Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Amin. Beri kemuliaan buat Amin. Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Mari memuji, meninggikan nama Tuhan. Karena Dia baik dalam hidup kita. Katakan sama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu,
katakan dengan iman percaya Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesus kita luar biasa. Yes. Haleluya. 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 Siapa yang luar biasa? Yesus. Siapa yang luar biasa? Yesus. Siapa yang luar biasa? Yesus. Haleluya. Dunia bukan pilihan kita, tapi Yesus yang setia pilihan kita. Amin. Amin. Mari lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Di dalam Engkau Tuhan kami aman. Kami percaya Engkau Allah yang terus bekerja mendatangkan kebaikan untuk setiap kami. Oh, haleluya. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Yes. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Jika ku akui Tuhan, ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau tak mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yerusalem memuji Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat tukarkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Tuhan Yesus pilihan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi kita bersuka katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah Allah yang adil, setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Janji kami Tuhan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat tukarkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yes, Tuhan Yesus adalah pilihan kita. Sudah tepat saudara. Amin. Amin. Haleluya. Memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan setiap hari. Karena kasih setianya selalu baru pada kita. Mari katakan. Tak mau ku hidup bagi
penuh iman percaya katakan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Tak mau ku hidup dengan tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran Yesus, kami. kebenaran-Mu Adalah pilihan. adalah pilihanku. Amin. Haleluya. Kami tetapkan hati kami Tuhan. Engkaulah pilihan kami. Oh, haleluya. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Haleluya. 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 Amin. Kita mau tetapkan hati kita. Selalu percaya pada pilihan kita. Siapa? Siapa dia? Yesus. Yesus pilihan kita. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk. Oh, haleluya Yesus. Masa tenang kita. Haleluya. Bapak, pagi hari ini kami datang Tuhan dengan segala keadaan kami. Mungkin Tuhan, ada di antara kami yang lemah, yang sudah merasa putus asa. Tapi hari ini kami mengingat kasih-Mu, ingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Betapa kami berharga Tuhan di mata-Mu. Ini setiap kami Tuhan, kami mau membuka hati kami lebar-lebar. Untuk kami tetap terhubung dengan-Mu Bapa. Selalu kami melekat Tuhan dalam kasih-Mu. Karena di dalam kasih-Mu ada kekuatan baru. Di dalam kasih-Mu Tuhan kami merasakan Tuhan ada damai sejahtera. Ini Tuhan setiap kami. Roh Kudus yang lemah lembut, jamahlah setiap kami. Ajar kami seperti Ayub Tuhan. Apapun yang kami alami, selalu dan selalu lidah bibir ini mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari buka hatimu. Biarkan Roh Kudus masuk dan bertata. Ya Tuhan, inilah kami Bapa. Dia akan suruh hidupku. Mampukan ku Melakukan yang kau inginkan. tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
merasakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung Tuhan, Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. kami terhubung dengan-Mu Bapa. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidup kami Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat Firman-Mu Tuhan, atas. dasar hidup kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami terhubung dengan-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang padamu, menyembah dan memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Ini setiap kami Mau percaya kepadamu Tuhan. ucapan syukur kami. Terima kasih. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang adil. Terima kasih Haleluya, Kau sungguh indah, karena Engkau yang mulia Tuhan.
lebih lagi Tuhan memuji-Mu Tuhan. Tidak dapat tergantikan oleh apapun Bapa. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Katakan, oh Tuhan Yesus. Angkat tangan kita tinggi-tinggi buat Tuhan yang termulia. Hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, Inilah kerinduan kami Bapa. mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mata kami Engkau termulia Tuhan. Mataku Engkau Sekali lagi, di mata kami Engkau di termulia. mataku Engkau termulia. Engkau yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan. Engkau tiada bandingannya. Di mata kami Tuhan Engkau yang termulia Bapa. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kami selalu terhubung dengan-Mu Bapa. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tetap dekat bagi kami. Dalam suka kami, bahkan dalam duka kami Tuhan. Engkau melekat erat pada kami. Dunia tak bisa Tuhan menjauhkan kami dari kasih-Mu. Karena Engkau sudah tetapkan Tuhan kasih karunia-Mu untuk setiap kami. Dan kami sudah memilih Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Terus Tuhan, kami ingin melekat padamu, sumber kehidupan kami, sumber harap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada pada hari ini, sampai detik ini, sungguh kami menyadari betapa Engkau menyayangi setiap kami. Betapa Engkau peduli Tuhan, dan mau berproses di dalam kami. Terus Tuhan, jadikan kami semakin serupa dengan Engkau. Karena itu baik adanya untuk kami Tuhan. Tantangan hidup boleh datang Tuhan. Tetapi kami mau tetapkan hati kami Tuhan berkata, Engkau baik selama-lamanya, tetap baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, ini bukti setiap kami Bapa
Kami mau membuka lebar-lebar Tuhan hati kami untuk Engkau bajak Tuhan. Untuk Engkau gemburkan Tuhan. Bahkan setiap hati kami Tuhan sudah siap Tuhan. Kau tanami Bapa, bahkan tumbuh, berakar dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Dan sebagai bukti kasih kami Tuhan, ketaatan kami terhadap Engkau, kami juga ingin mengembalikan Tuhan, apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, untuk membangun Tuhan, pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa, biar diperluas Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya dari-Mu, dan kami kembalikan kepadamu. Janji-Mu Tuhan, iya dan amin. Kau akan memelihara setiap kami Bapa. Oleh sebab itu kami akan taat Tuhan. Kami akan taat Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan persembahan dijalankan. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. Give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. Ada sukacita. Amin. Kita selalu merasakan Tuhan itu baik. Amin, saudara. Saya pun merasakan, saya pun mempercayai bahwa Tuhan itu luar biasa baik dalam hidup kita ya. Mari kita siapkan hati dengar firman. Tuhan, ini kami rindu firman-Mu. Firman-Mu menjadi makanan kami, menguatkan hati, iman, dan membawa kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Berfirmanlah, karena firman-Mu itu dasar hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini kita masuk kepada pasal 6 dari Matius ya. Dan hari ini pembacaannya ada 4 ayat saja. Matius 6 ayat 1 sampai ke 4. Bicara tentang sedekah. Ya, memang pasal 6 ini bicara tentang sedekah, yang kedua bicara tentang doa, lalu ketiga bicara tentang puasa. Tapi ada satu ciri yang penting dari pasal ini saudaraku, bahwa sesuai dengan judul yang mengatakan Bapa melihat yang tersembunyi. Ya, jadi di dalam perikop yang hari ini kita baca atau yang berikutnya kita baca dari pasal 6 ini, Tuhan mengajak kita mengenal siapa Bapa kita, seperti apa Bapa kita ya. Yuk kita mulai membaca Matius 6 ayat 1 sampai ke 4. Ada di sini saudaraku ayatnya. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu di sorga. Jadi ayat ini bilang apa? Jangan melakukan kewajiban supaya dilihat orang. Gitu ya. Ini soal motivasi. Jangan melakukan supaya dilihat orang. Ya. Karena kalau kamu melakukan seperti itu, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga.
Ini soal motivasi. Kedua, kita lanjut 1, 2, 3. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Tetapi yang dilakukan orang seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, hal yang kedua juga mengatakan yang mirip, jangan mencanangkan, jangan gembar-gembor, jangan mengumumkan gitu ya ketika engkau memberi sedekah. Karena itu yang seperti itu dilakukan oleh orang munafik. Tentu kita anak-anak Bapa Surgawi, kita tidak mau disebut orang munafik. Amin. Jangan begitu, jangan gembar-gembor. Kalau engkau kasih sedekah, kalau engkau memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, supaya mereka dipuji orang. Nah, kebanyakan orang tuh gembar-gembor atau enggak gembar-gembor tapi pengen digembar-gemborkan orang lain. Aku sih diam saja, tapi dia seharusnya ngomong, dia seharusnya mengumumkan. Nah, yang begitu juga sama, ya. Karena apa? Melakukan karena mau dipuji. Jadi mau pamer, ya. Nah, yang begini saudaraku, Tuhan berkata sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi perihal sedekah, perihal membantu, perihal memberi kepada sesama manusia, saudaraku. Ini hari ini yang kita mau baca. Untuk kita lebih mengenal siapa Bapa kita. Nah, dari 2 ayat ini kita memahami. Janganlah punya keinginan pamer. Janganlah punya keinginan dipuji orang. Jadi kalau memberi nomor 1, karena kita tahu Tuhan kita, Tuhan juga yang maha pemberi. Amin. Kedua, karena kita mengasihi sesama manusia. Itu dulu ya. Lalu yang ketiga, dan ternyata ada upah saudara ya. Tapi kalau kita udah pamer, udah berharap pujian, upahnya udah dapat kata Tuhan. Aku enggak akan kasih kamu upah apa-apa. Matius 6 ayat 3, 1, 2, 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kananmu apa yang diperbuat tangan kirimu. Ya. Tangan kanan gak boleh tahu apa yang diperbuat tangan kiri. Maksudnya janganlah ketahuan orang lain. Sebisa mungkin, sedapat-dapatnya. Apa yang kita beri, kepada siapa kita membantu. Untuk keperluan apa kita berkorban. Sebesar apa itu. Sebisa-bisanya. Jangan diketahui orang lain. Keempat. Hendaklah, apa katanya? Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ayat 4 ini saudaraku, ini ujungnya ya, ini puncaknya yang memberitahu kepada kita bahwa Bapa itu maunya kita memberi itu tersembunyi. Kenapa? Ya, nanti kita lihat. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi setiap sedekah, setiap bantuan, setiap pemberian, Tuhan itu sebetulnya mau mengatakan ada upahmu dari Tuhan. Makanya jangan pamer, jangan suka dipuji-puji orang. Karena kalau engkau dapatkan itu, engkau sudah dapat upah. Tuhan tidak akan memberi upah lagi. Berikut, ayo lanjut. Jadi pertanyaan pertama adalah mengapa harus secara tersembunyi? Nah, kita baca itu saudaraku, satu kalimat Bapa kita apa? Bapa kita adalah Bapa yang, siapa pernah melihat Bapa? Bapa kita itu Bapa yang tersembunyi. Coba dibuka satu lagi, kita lihat ayat-ayatnya. Nah, ini 2 ayat ya.
Yesaya 45 ayat 15 berkata apa? Yuk kita baca sama-sama. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Oh, berarti Bapak kita itu suka menyembunyikan diri. Lalu kita tahu dari mana bahwa dia Bapa? Kita baca Yohanes 1 ayat 18. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah saudara dan saya kita mengenal ada pribadi Allah Bapa. Kita tahu dari siapa? Yesus. Kan Yesus yang ngajarin ya. Di Matius nanti nih berikutnya. Doa Bapa kami. Kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Nah, Yesuslah yang menyatakan Bapa. Kalau enggak ada Yesus, Bapa itu tersembunyi. Enggak ada yang ngerti, enggak ada yang tahu rencananya. Lewat Yesus kita melihat Bapa. Jadi pelajaran ini saudaraku membawa kepada kita satu pengertian, oh Bapa itu punya sifat seperti itu. Dia tersembunyi dan dia suka. Kalau kita berdoa nanti berikutnya tentang doa. Kalau kita berpuasa nanti berikutnya tentang puasa. Dan hari ini kalau kita bersedekah, memberi, membantu orang. Tuhan suka yang tersembunyi. Amin. Kembali ke ayat yang tadi, yang sebelumnya ya, bukan ayat ke bagian ini. Makanya saudaraku kalau di gereja jika ada donasi-donasi kita tidak pernah menyampaikan siapa yang memberi. Siapa yang ngasihnya gede tuh. Siapa yang ngasihnya biasa-biasa. Siapa yang ngasihnya kecil. Tidak pernah kita buka supaya apa? Supaya saudara mendapatkan upah dari Bapa. Amin. Jangan juga kita pengen, saya ngasih kok nggak diumum-umumin sih. Orang disebutin dong namanya. Ya udah bukan nama juga dikasih atau inisial biar orang rada-rada membayangkan. Jangan ya saudaraku ya, kita harus murni apa adanya ya dan tersembunyi. Nomor 1, Bapa melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Enggak usah takut. Bapa tuh melihat sampai ke yang tersembunyi. Amin. Walaupun orang enggak tahu, kita tahu Bapak tahu. Bapak paling tahu berapa jumlahnya, dia tahu apa motivasi hati kita, dia tahu. Dan dia menghendaki anak-anaknya melakukan perbuatan yang benar. Banyak hal yang benar termasuk salah satunya bersedekah. Secara tersembunyi. Murni itu. Kenapa tersembunyi? Murni hatimu. Bukan untuk dipuji. Tapi karena engkau mengasihi orang-orang itu. Karena engkau tahu ada kasih Allah dalam hidupmu. Nah itu saja. Karena kita mau menyenangkan Bapa. Bukan mau kita dipuji orang. Nah ini penting saudara buat kita semua ya. Dan ketika kita mau melakukan yang murni. Maka yang keluar ya, yang bekerja itu pasti roh kita. Dan Tuhan kita adalah roh. Dia juga mau apa yang kita kerjakan dimulai dari roh kita. Kalau pengen pamer, kalau pengen dipuji, pengen dianggap bagus, dianggap hebat, dianggap mulia, itu bukan dari roh ya. Itu dari apa? Dari ego, jiwa kita. Jiwa manusia itu pengen dipuji. Jiwa manusia itu pengen didukung. Pengen diakui. Bugem saya enggak pengen dipuji. Ya paling sedikit diakui lah. Itu semua jiwa. Amin. Nah Tuhan mau karena Tuhan kita adalah roh. Karena Bapa kita itu tersembunyi.
Dia pengen kita juga melakukannya awalnya dari yang tersembunyi. Roh kita adalah bagian yang tersembunyi. Ada di bagian yang paling dalam. Itulah yang memurnikan kita. Bukan hanya ketika sedekah uang, tetapi ketika kita melayani orang. Ya, ketika kita mau berkorban buat orang. Nah, saudaraku, mulai hari ini perhatikan, biarlah itu murni. Karena kita mau menyenangkan Bapa, bukan mau menyenangkan cari pujian manusia. Amin semuanya. Diakui orang, oke. Enggak diakui orang juga, enggak sakit enggak sakit enggak sakit hati. Aduh, gue di sini 3 tahun, enggak pernah itu ibu gembala puji gue sekali aja orang mah. Jangan ya. Amin. Saya juga walaupun mengagumi, misalnya saya mengagumi, saya berusaha untuk tidak memuji saudara. Kenapa? Supaya engkau punya upah di hadapan Tuhan. Amin. Saya sih enggak mau saudara puji-puji saya, jangan dah. Mendingan jangan ya. Saya mau upahnya dari Bapa Sorgawi. Nah, baiknya kita semua punya tekad yang sama. Biarlah Tuhan ini mengalir dari roh kami. Roh yang murni. Roh yang lemah lembut. Roh yang penuh kasih. Penuh belas kasihan. Dan itu semua bicara tentang buah-buah dari Roh Kudus. Itu bukan buah daging. Itu bukan buah jiwa kita. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Bapa suka. Kalau kita memamerkan perbuatan kita di muka umum, ya itu daging pasti. Daging itu memang begitu, suka pujian. Dan itu sungguh tidak sesuai dengan sifat hayat ilahi Bapa yang tersembunyi. Amin, saudara-saudara. Memahami ini semua? Oke, berikutnya ya. Lanjut. Ya, ini tadi sudah baca. Sekarang kedua, mengapa jangan? Karena ayat itu tadi pertama kan berkata jangan. Di ayat 1, ingatlah jangan. Jadi yang Tuhan mau, yang Bapak mau adalah kita murni melakukan pekerjaan baik. Bukan untuk nama baik saya. Amin. Supaya saya disebut rajin. Supaya saya disebut tekun. Supaya saya diketahui yang paling disiplin. Jangan saudara. Supaya orang tahu saya yang paling tanggung jawab. Wah, itu mah daging. Itu mah jiwa. Itu bukan dari roh. Kalau seperti itu Bapak tidak berkenan. Jadi mengapa jangan, intinya supaya ego dan daging kita. Itu yang disebut dengan kemunafikan dan cari pujian. Ya, tadi ada tuh di ayat ini ya, di ayat 2-nya tadi. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik. Ya. Jadi kemunafikan. Di sini dalam hal memberi sedekah. Besok dalam hal berdoa. Besoknya lagi dalam hal puasa. Itu ketiga hal yang memang seharusnya menjadi kebiasaan kita. Memberi, berdoa, berpuasa. Jangan dengan kemunafikan. Jangan untuk cari pujian. Karena ego dan daging kita harusnya tersalib. Itu yang Bapak mau. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang, oh Tuhan saya baru ngerti nih ayat. Baru ngerti kalau begitu teh nggak boleh. Ya, karena kita tahu secara umum orang-orang di luar itu memangnya suka diakui. Ada pengakuan, dipanggil namanya. Ya. Ada pujian. Itu memang wajar menurut dunia ini wajar sekali.
Tidak ada kejahatan di sana. Karena jiwa manusia memang haus diakui dan dipuji. Tapi sekarang kita di dalam kerajaan sorga, kita mengenal Bapa kita. Bapa kita mau kita ini murni dari roh kita. Ego kita dan daging kita harus tersalib. Amin. Jadi kalau kita mengerti pelajaran ini, saudaraku, kita tidak membiasakan diri untuk mudah tersinggung oleh kata-kata orang. Tidak membiasakan diri. Justru kita belajar membiasakan diri ketika orang mengatakan yang gak enak. Aku harus tersalib. Dagingku harus tersalib. Egoku harus tengkurap. Amin. Amin. Ya, itu kalau kita mengerti pelajaran tentang ego dan daging yang harus tersalib. Ya, kita tidak akan berkata, waduh bukannya terima kasih, bukannya mengatakan yang bagus, yang begini yang diucapin. Boro-boro terima kasih, boro-boro ngasih hadiah. Masa ngomongnya kayak begitu? Nah, kalau kita masih komplain seperti itu, artinya ego kita yang masih tinggi. Padahal Tuhan mau ego kita tersalib. Amin. Paham semua? Ya, jadi mari latih ego kita tersalib. Pasti nanti ada kejadian-kejadian, ada kata-kata yang gak enak di kuping. Kuping juga harus disalib. Amin. Jadi gak gampang ngambek-ngambek ya. Karena itu secara rohani, kalau kita sering ngambek, itu kekanak-kanakan, belum dewasa. Padahal kita tahu kita semua harus menyiapkan diri kita jadi mempelai Kristus. Harus dewasa. Ndak dewasa, ndak bisa jadi mempelai. Itu. Jadi saudara, ini waktunya udah singkat ya. Tuhan Yesus mau datang walaupun kita nggak tahu kapan. Tapi makin singkat. Dunia ini dengan berbagai peristiwa kita seharusnya menangkap. Waktu Tuhan gak lama lagi. Tuhan dewasakan kami. Tuhan dewasakan kami. Kuduskan kami. Semakin kudus, semakin kudus. Supaya kami siap jadi mempelaimu. Gitu saudara. Ini bukan waktunya kita berbangga-bangga untuk naikin ego kita. Bukan. Ketinggalan kalau kita masih seperti itu. Jadi hari ini mengapa jangan ego kita itu harusnya disalib. Gitu. Amin semua. Berikut. Ternyata ada upah ya, tadi kita baca. Upah itu saudaraku, upah yang seperti apa? Yang Bapak bilang, kalau kamu dapatkan pujian, kamu udah diupahi, aku tidak akan beri upah. Sebetulnya ada upah yang sementara di bumi ini. Ada beberapa ayat, kebanyakan di Perjanjian Lama ya, bahwa kalau kita bersedekah, kalau kita menolong orang-orang yang kekurangan, kalau kita membantu orang-orang yang miskin, ya, kita tak akan kekurangan. Amin. Kedua, kita menikmati kelimpahan. Ketiga, kita mendapat kehormatan. Keempat, kita luput dari celaka. Kira-kira 4 itulah yang saya temukan di dalam firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh saudaraku ya mencari yang benar. Yang murni. Upahnya ada yang sementara. Tapi Lukas 14 ayat 14 ini menyatakan upah yang lain. Yuk kita baca Lukas 14 ayat 14. 1, 2, 3. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Betul ya, kita kalau tolongin orang susah,
Orang susah itu yang gak bisa ngebales dengan pertolongan kita. Nah karena itu Tuhan bilang kamu harusnya berbahagia. Kalau bisa tolong orang yang gak bisa ngebales. Berbahagialah kamu. Nomor 1 berarti pertolongan kita tepat kepada orang yang memang gak bisa ngebales. Berarti memang benar-benar dia kurang. Ya. Yang kedua, saudaraku, kita berbahagia karena apa, saudaraku? Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin. Jadi ada upah, saudara, upah yang kekal. Ya, ini kita ingat, saudara, segala perbuatan kita, segala pelayanan kita, segala belas kasihan kita, kemurahan kita kepada banyak orang. Ya kalau secara ekonomi ini ke tahun depan mungkin lebih banyak lagi orang yang susah. Entah itu saudara seiman, entah itu orang-orang di luar. Nah gereja Tuhan, saudaraku, ya kalau sudah kebanyak orang susah, gereja Tuhan jangan berpikir yang pesta-pesta, ya. Jangan berpikir yang bisa keluar dana besar untuk pesta-pesta, untuk makan-makan, untuk senang-senang. Justru kita harus berpikir bagaimana gereja bisa menolong orang-orang yang susah. Amin? Amin? Coba kita kalau Natal ngumpulin duit buat konsumsi, berapa duit? Konsumsinya aja tuh yang kita cuman makan 2 jam udah lapar lagi ya. Makan sekali, 2 jam, 3 jam lapar lagi. Tapi itu kalau kita kasih sama orang-orang yang susah, saudara, itu betul-betul menolong mereka, menyambung hidup mereka. Ya puji Tuhan nih sekarang pemerintah sedang bikin apa itu, makan gratis buat orang-orang susah. Ya, kalau dengar ceritanya tuh anak-anak ya ternyuh juga hati kita. Ada satu anak, kok kamu enggak makan? Enggak. Kenapa enggak dimakan itu teman-teman semua makan? Kenapa kamu enggak makan? Saya mau bawa pulang. Kenapa dibawa pulang? Mau kasih sama mama, sama ibu, sama bapak. Mau makan bertiga. Waduh coba saudara anak kecil sampai ngomong begitu. Dia mau tahan lapar supaya dia bawa pulang. Supaya mama papanya bisa makan bareng sama dia satu paket makan itu. Betapa ternyata banyak orang yang susah. Nah gereja Tuhan kita harus menjadi cahaya. Ya. Ada ayat yang berkata terang itu ada di atas gunung yang tinggi dan tidak mungkin tersembunyi. Tapi kok ini ayatnya bilangnya disuruh tersembunyi. Jadi ada 2 sisi saudaraku. Sebagai terang kita seperti terang di puncak ya, yang pasti akan kelihatan sama orang. Tetapi ini tersembunyi dalam hal apa? Tersembunyi dalam hal motivasinya. Betul-betul hanya kepada Tuhan. Termasuk juga kalau kita punya jam doa. Kita kalau rajin doa kapan? Apakah rajin doa hanya ketika kita kumpul sama-sama? Kalau lagi kumpul banyakkan rajin doa. Kalau lagi sendirian di rumah bagaimana? Kalau lagi kumpul begini pujian penyembahan. Kalau lagi sendirian di rumah bagaimana? Nah ternyata Bapa suka sekali kalau kita melakukannya di tempat tersembunyi. Apakah kita melatih diri kita baca firman di rumah? Orang gak ada yang tahu. Mentor, pemurid, gembala gak ada yang tahu. Tapi saya setiap hari mau baca firman di rumah. Itu Bapak tahu. Bapak mengenali. Mau berdoa sendiri di rumah. Itu Bapak tahu, Bapak menghargai. Amin. Jangan sampai ya kita hanya rajin melakukannya ketika bersama-sama. Mana waktu tersembunyimu bersama aku? Bapak akan berkata begitu, nak, mana waktumu yang tersembunyi hanya bersama dengan aku. Hanya aku yang lihat. Nah hari ini kita punya PR. Kalau kita selama ini
tidak memberi waktu yang tersembunyi. Ayo sejak sekarang ke depan milikilah waktu yang tersembunyi. Amin saudara. Untuk berdoa, untuk bermazmur, untuk baca firman, merenungkan firman. Maka Bapa di sorga pasti mengenali kita semua. Amin. Mau dikenali atau Bapak bilang aku gak kenal kamu. Mau yang mana? Kok Bapak bilang gak kenal aku sih, kan ada ayat yang bilang begitu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Lah aku kan rajin di gereja, aku kan pelayanan di gereja. Kenapa Bapak bilang aku tidak kenal kamu? Karena kita tidak punya waktu tersembunyi hanya dengan Bapak. Amin. Amin. Ini anak saya aja kemarin udah ngingetin saya, mama sibuk sekali. Apalagi kemarin ini suami saya masih di rumah sakit, sekarang suami saya sudah pulang. Ya, puji Tuhan sudah pulang, tapi masih 2 bulan harus istirahat total. Masih di tempat tidur, kadang-kadang aja dia bangun ke kamar mandi. Atau suruh gerak badan, suruh ambil nafas, lepas nafas. Tapi kebanyakan masih harus di tempat tidur. Karena ternyata memang paru-paru itu kompleks ya. Paru-paru itu kompleks. Dengan dioperasi berarti ada bagian yang hilang dari paru-parunya. Ya, yang kemarin ada bulainya itu, bulainya dibersihin jadi ada bagian yang jadi kopong. Nah yang kopong itu diisi oleh pleura. Pleura itu adalah cairan pelindung paru-paru. Nah, makanya dia harus jaga. Pleuranya sekarang masih enggak penuh sekali, sudah menurun. Dan ini butuh waktu yang lama supaya pleuranya pada akhirnya terserap oleh tubuh. Dan menurut dokter untuk jangka waktu yang panjang, mungkin sekali bahwa paru yang pernah diambil, dipotong itu ya saudara, bisa jadi mengembang lagi dan tumbuh lagi ya. Kita berharap sama Tuhan aja. Amin saudara. Jadi kemarin itu waduh memang saya sibuk sekali ya saudara. Anak saya yang laki-laki, aduh mama sibuk sekali. Ma jangan lupa ma, mesti punya waktu pribadi dengan Tuhan. Iya, saya bilang. Jadi ya di tengah-tengah suami saya tidur, saya sambil diem ya, kecapean diem. Berusaha menyembah, berusaha mengingat firman, berusaha mengucap syukur. Saudaraku kita bisa lakukan itu dan itu yang Bapak mau. Apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, itu yang Bapak lihat. Itu yang Bapak upahi. Amin. Kita semua harus punya waktu seperti itu di rumah. Ayo makanya singkirkan yang duniawi, yang ikut tren dunia yang saya bilang TikTok lah, drakor lah, dracin lah, apalah. Ya saudara itu sangat membuang waktu kita. Jadi mari berikan waktu untuk punya waktu tersembunyi hanya bersama Bapak. Ada upahnya. Dan Bapak akan berkata, mari anakku yang kukasihi. Amin. Ya, Bapak tidak akan bilang siapa kamu, aku gak kenal kamu. Kamu gak pernah datang pribadi hanya berdua denganku. Nah, PR ya buat kita semua. Berikutnya. Lanjut. Ya. Lanjutnya. Kenapa enggak ada? Enggak ada atau apa itu namanya? Nah, ini. Yang ketiga. Tersembunyi bagai akar. Kalau pohon, bagian yang tersembunyi adalah akar. Akar adalah bagian yang terpendam, tidak kelihatan dari tanaman. Tapi akar itu penting enggak? Penting enggak? Penting
dan sangat penting. Kalau nggak ada akar atau akarnya dangkal, ya pohonnya mati. Kita mau ngomong ini dari tumbuhan yang paling hebat kek. Ini bijinya kita ambil dari luar negeri kek. Semua itu habis, nggak ada gunanya ketika tidak ada akar. Atau akarnya tidak dalam, akarnya dangkal saja. Dan ini bicara tentang hidup yang tersembunyi di dalam batin kita di hadapan Allah. Seberapa banyak akar kita dan seberapa dalam. Karena kalau kita punya akar yang rendah, akar yang dangkal, akar yang pendek, akar yang jarang, pasti enggak tahan uji, pasti. Gampang tersinggung karena enggak dipuji. Gampang ngambek karena enggak diakui. Gampang begini, gampang begitu. Entar timbul, entar tenggelam, entar semangat, entar patah semangat. Begitu aja dalam kehidupan kerohaniannya. Mau dari tahun ke tahun begini aja terus dia. Itu menunjukkan bahwa akar rohaninya tidak dalam. Akar rohaninya dangkal. Kalau dangkal seperti itu, kapan mau berbuahnya? Betul ya, saudara ya? Kapan berbuahnya? Padahal kan Tuhan nantikan ujungnya kita akan menghasilkan buah roh. Itu di ujung, tapi mulainya dengan akar. Jadi betapa pentingnya saudara, hidup yang tersembunyi antara kita dengan Tuhan. Saya juga percaya waktu suami saya kan orangnya juga gak bisa diem. Dia orang yang sibuk. Ya, kalau menurut saya dia sudah sibuk aja, ntar dia cari lagi kesibukan baru. Sampai saya bilang, aduh papa, udahlah, udah sibuk, udahlah cukup. Ayo aja kita melayani Tuhan kalau memang masih ada waktu sisa. Tapi orangnya suka sibuk-sibuk. Nah sekarang ini ya dia punya waktu banyak nih. Ya kemarin aja malam dia bilang, ini kan udah sebulan ya di rumah sakit, diem aja semalam dia bilang, aduh katanya bosen saya begini kata dia. Iya saya bilang tanya sama Tuhan, tanya di hatimu. Tuhan mau apa? Karena ini istirahat totalnya aja saya bilang masih 2 bulan. Ya 2 bulan juga masih dilihat lagi nanti sama dokter. Udah cukup belum? Kalau nggak cukup ditambahin. Saya percaya Tuhan mau suami saya punya waktu tersembunyi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita juga punya waktu yang tersembunyi bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara punya waktu banyak, aduh gue ngapain lagi ya, kayaknya kesel misalnya di rumah. Pakai saudara untuk datang kepada Tuhan, setel saja lagu pujian penyembahan, ikut di sana, menyanyikannya dari hati kita yang paling dalam. Itu luar biasa, itu Tuhan senang, itu Bapa senang untuk kita melakukannya. Karena ternyata itulah yang membuat akar kita makin dalam. Di dalam Tuhan. Kita semakin kuat berpegang kepada Dia. Kita semakin teguh walaupun ada banyak persoalan dan pencobaan. Pencobaan apapun yang datang, persoalan apapun yang datang tidak membuat kita lemah. Tapi semakin kita mencengkeram Tuhan, semakin kita berharap kepada Tuhan. Amin. Itu kita akan rasakan kalau kita terus berkontak dengan Dia. Lagu kita tadi bagus sekali, terhubung dengan Tuhan. Emang gak ada yang lain. Saya kemarin juga di rumah sakit nyanyinya sering lagu terhubung. Mau apa lagi saya bilang. Ya memang itulah yang paling indah. Hanya ketika kita terhubung dengan Dia. Nikmati saudara ya. Ini jangan jadi diperintahin, disuruhin. Itu mas saudara tidak mengerti rahasianya. Kalau kita ngerti, ini dia rahasianya. Aku senang mendengarnya. Aku akan
melakukannya, maka engkau punya akar semakin kuat, semakin dalam. Apapun yang terjadi atas dunia ini, bulan depan, tahun depan, kita bukan orang-orang yang menjadi ketakutan dan penuh khawatir. Kita akan semakin dekat sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan, waktunya semakin dekat. Aku harus semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Supaya kita semua kuat berdiri, kuat bertahan, menang. Berikut. Saya kira ini bagian yang terakhir, berikutnya. Kita baca ayat ini saudara. Kolose 2 ayat 7. Yuk 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wah, haleluya. Kita mau apa lagi di dalam menantikan waktunya Tuhan? Apa yang kita perlu persiapkan kalau kita dengar Tuhan sudah mau datang? Coba saudara, kalau yang sering buka YouTube tuh bukalah yang benar gitu. Di YouTube itu yang benar ada, yang enggak benar banyak. Cari yang benar. Ya. Dengarkan firman. Apa yang Roh Kudus mau nyatakan kepada kita hari-hari ini? Apa yang Tuhan mau kita persiapkan menantikan kedatangan Tuhan? Dengarkan itu. Maka saudaraku, seperti ayat ini berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jangan cari banyak berita dunia. Karena itu hanya akan membuat kita, saudaraku, melupakan keajaiban Tuhan, melupakan ya segala yang dahsyat dari Tuhan. Lagu kita hari ini luar biasa. Kita memilih untuk ada bersama Tuhan. Yesuslah pilihan kita. Amin. Bukan dunia. Jangan lagi pilih dunia, rugi saudaraku. Ini udah bukan waktunya. Dan kita juga bukan milik dunia. Kita milik kerajaan sorga. Kerajaan sorga ini sekarang sedang dipersiapkan untuk bermanifestasi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya, jangan ketinggalan. Kalau masih cinta dunia, wah saudaraku mesti cepat-cepat kita bertobat dan merubah haluan kita. Kita harus dekat kepada Tuhan, berakar di dalam Dia. Lagu kita tadi mengatakan, Yesuslah permata hatiku yang memudarkan dunia. Itu sungguh benar. Itu keluar dari batin kita. Biarlah ketika kita nyanyi itu keluar dari batin kita. Dari roh kita. Kalau itu yang ada pada kita, berbahagialah kita. Berarti saudaraku, kita sudah ada di track yang benar. Kita ada di posisi yang benar. Kita mau berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Maka pastilah kita bertambah teguh di dalam menghadapi segala goncangan dunia ini. Apapun yang akan terjadi saudaraku, iman kita semakin teguh, hati kita pun akan melimpah dengan syukur. Haleluya. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Tadi yang pertama berkata, mengapa harus secara tersembunyi? Karena Bapa kita pribadi yang tersembunyi dan senang melihat hal-hal yang tersembunyi. Jangan sampai yang tersembunyi itu dosa kita. Jangan sampai yang tersembunyi itu hal-hal yang memalukan. Yang saudaraku berlawanan dengan firman Tuhan. Kalau ada yang seperti itu, segera dibuka dan dibuang. Amin. Tapi biarlah Bapa menemukan yang tersembunyi ada pada kita. Adalah kita mencintai Dia, menyukai firman-Nya, berdoa kepada Dia, mengucap syukur kepada Dia. Itulah satu persekutuan yang erat dengan Bapa
Bapa yang kita ciptakan, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh selama tahun ini saudaraku sampai akhir tahun nih 2025 terus lakukan ini. Itu yang pertama, mengapa harus secara tersembunyi ya, karena pribadi Allah pribadi yang tersembunyi dan dia suka melihat yang tersembunyi dan ada upahnya. Kedua, kenapa jangan, supaya ego dan daging kita selalu kita latih untuk tersalib. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, salibkan ego. Bukan umbar ego, tapi salibkan ego. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan minta. Apalagi daging dan dunia, bukan lagi waktunya kita umbar, bukan waktunya kita izinkan mereka mengendalikan hidup kita. Amin. Yang ketiga, biarlah kita tersembunyi sebagai akar. Tersembunyi untuk terus semakin dalam, semakin kuat. Jangan mau dangkal di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Yuk mari tim PW maju. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagi lagu tadi terhubung, saudaraku, nyanyikan dan nikmati lagu ini. Ya, kita nyanyi bukan sekedar menyampaikan kata-kata, tapi keluarkan itu dari dalam batin kita. Keluarkan itu dari roh kita, saudaraku, dengan ucapan syukur. Ya, kita betul-betul merasakan kasih Tuhan, kasih yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yuk kita siapkan hati kita. Haleluya. Oh Bapa, kasih-Nya buka hati kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, terima kasih. mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Ya Bapa, ya Bapa. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, Haleluya. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Jemaat saja, nyanyikan sepenuh hatimu. Kasih-Mu Oh, terima kasih Bapa. Luar biasa kasih-Mu. Memelihara kami, menaungi kami, mengajar kami. Ya Tuhan, oh terima kasih. Ya Yesus, ya Bapa. Kasih-Mu seluruh hidupku ini kami, yang Kau inginkan.
genggam tanganku, amin. Pribadimu ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Lebih lagi Bapa, selalu melekati hatimu. Haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Siapa mau terhubung lebih lagi dengan Tuhan, silakan berdiri. Terhubung denganmu, kami mau lebih lagi. Selalu Engkaulah kekuatan kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Haleluya. Ku terhubung denganmu, lebih lagi ya Bapa. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Sekali lagi kita katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari semuanya berkontak dengan Bapa. Bawa kami Tuhan mencari Engkau lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Biarlah mulai hari ini ya Tuhan, agar iman kami
mendalam bersamamu, agar iman kami kuat di dalam-Mu. Teguh hidup kami, teguh iman kami. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari dimulainya pembaharuan di dalam hubungan kami dengan Engkau. Engkau merestorasi umat-Mu Tuhan. Kami semuanya, kami mau punya hubungan yang tersembunyi dengan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Buat para pemimpin, ya Tuhan. Buat para pelayan musik, pujian, WL, singer, pemain musik, pendoa. Ubahkan kami masuk dalam dimensi yang baru. Dimensi punya hubungan pribadi. Hubungan yang tersembunyi. Hanya berdua dengan Engkau. Kiara basaka takaya. Tikara mataka ya ramataka ya. Senaya rakaya labasaya dikara maya. Korataka ya rasanda ya labalabala. Inaya rakamaya lasaya dikara basaya. Mengalir kepada seluruh umat-Mu. Kami yang rindu dibangun, kami yang rindu dibangkitkan, kami yang rindu keluar dari kehidupan rohani yang kering. Kiara kaya labasanda ya lama. Biarlah kami memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Di waktu, di tempat yang tersembunyi. Hanya dengan Engkau saja. Kiara sanggata kaya rabasinda ya lama. Bangkitlah engkau jemaat Tuhan. Bangunlah engkau. Dirikanlah mezbah di rumahmu masing-masing. Sekarabata kaya ramasanda ya lama. Karena ini waktunya umat Tuhan membangun. Ini waktunya umat Tuhan bersiap siaga. Kiara sanda ya rata kaya lama. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang memberikan kami kemenangan. Haleluya, haleluya. Iya rabasana ya rabasakaya. Engkau seringkali mengecewakan hatiku. Seringkali kau mendukakan roh yang ada di dalam. Aku katakan kepada setiap engkau, sadar, bangunlah kau. Karena bukan waktunya lagi kau bersantai. Waktunya kau kembali kepada aku, Allah Tuhan. Banyak kali kau berkata bahwa kau mengasihi aku, padahal kau jauh dari hadapanku. Banyak di antara kau yang menyimpang kebenaran firman-Ku. Takutlah kau kepada aku, Allah Tuhan. Padahal kau seringkali banyak mengerti firman-Ku, tetapi kau tidak kerjakan itu. Aku minta kepadamu, jangan sampai pengiringanmu menjadi sia-sia di hadapan aku, Allah Tuhanmu. Saat ini aku menegur engkau karena aku mengasihi kau. Aku mencintai kau. Kembali kau. Wesek. Hamba khususan yang aku kasih, kembali juga kau kepada kasih-Mu yang mula-mula. Tingkatkan doamu di hadapan aku, Allah Tuhanmu. Serahkan umatku kepada aku, Allah Tuhanmu. Jangan sekali-kali kau memakai kekuatan dirimu. Aku katakan kau tidak akan bisa mengarahkan umatku di tempat ini apabila kau memakai kekuatan dirimu sendiri. Karena mereka ada yang seringkali keras tengkuk adanya.
Iramisik sante kemena sampai Aku memberkati tiap engkau. Yes, thank you Lord. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami sungguh-sungguh Tuhan mempunyai hati yang murni di hadapan-Mu Bapak. Kuduskan kami, ampuni kami Bapak. Terima kasih atas firman-Mu Bapak. Terus kami mau lebih lagi berakar di dalam Engkau. Sekalipun Tuhan kami tersembunyi, tidak dilihat orang, tapi kami percaya Engkau ada pada kami. Kami rindu Tuhan terus dekat Engkau, membawa persembahan kami, membawa doa kami, membawa pujian syukur kami bagimu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkaulah Bapa, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk terus Tuhan rindu dekat Engkau. Ajar kami terus Tuhan Kau pakai Bapa untuk menjadi penyalur kasih-Mu. Kami mau mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat, berikan kami Tuhan pengertian. Bukan hanya sekedar firman yang kami baca, tapi sungguh-sungguh Tuhan Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Kami menghidupi Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Ajar kami juga terus Tuhan berdoa untuk saudara kami, untuk keluarga kami saat ini Tuhan yang belum mengenal Engkau, keluarga dan saudara kami yang jauh dari Engkau Bapa. Kami percaya Kau memakai hidup kami melalui doa, melalui perbuatan kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Kasih-Mu menyertai setiap kami untuk kami saling memberi Tuhan Yesusku, hidup kami Tuhan Yesusku. Sekalipun kami berdoa untuk pribadi Tuhan lepas pribadi, kami percaya jemaat-Mu terus mempunyai kerinduan untuk jiwa-jiwa keluarga, untuk jiwa-jiwa saudara-saudara kami Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia saat ini Bapa. Mereka banyak yang belum mengenal Engkau Bapa. Kami percaya, kami bawa saat ini khusus untuk suku di Maluku, Geser dan Gorom. Kami percaya Bapa, mereka masih mengikuti tradisi, masih mengikuti penyembahan-penyembahan berhala. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu melawat setiap anak-anak-Mu Bapa, untuk juga mempunyai kerinduan. Bapa, kami percaya Engkau Bapa memakai setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, membawa kabar baik-Mu kepada mereka. Kami percaya ketika mereka mendengar Tuhan, ketika mereka Tuhan boleh melihat dan mengenal Engkau melalui anak-anak-Mu. Berikan hati setiap kami, untuk kami Tuhan anak-anak-Mu terpanggil membawa Tuhan kasih-Mu kepada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bawa terus Tuhan Ibu Gembala kami Bapa, seluruh pemimpin kami percaya Bapa, Engkau memakai hidupnya, memberikan kekuatan Bapa, memberikan hikmat Tuhan Yesus untuk membawa seluruh jemaat-Mu saat ini. Engkau mendengar Tuhan segala nubuatan yang ada. Kami percaya Engkau mengampuni dosa kami, untuk kami kembali kepada jalan yang benar sesuai firman-Mu, seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat-Mu seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, untuk kami lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita kepada Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa penuh kemurahan, Bapa penuh perlindungan, Bapa yang penuh penyediaan buat hidup umat-umat-Mu Tuhan. Kami ucap syukur, terima kasih Bapa. Kami hari ini boleh berkata di hadapan-Mu, tolong kami Tuhan untuk membangun mezbah di rumah kami, untuk bergaul lebih lagi dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kan kami sebentar akan kembali ke rumah tangga kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang meneguhkan kami, membuat kami semakin mencintai Engkau, mencintai yang ilahi, yang sorgawi, yang kekal, dan semakin kami menjauhkan diri dari segala kecenderungan-kecenderungan dunia ini yang hanya akan membawa ego kami naik, tetapi tidak tersalib. Bawa kami Tuhan semakin tersalib, supaya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan,
Engkau yang disenangkan. Terpuji namamu Tuhan. Kami kembali ke rumah tangga kami penuh ucapan syukur, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Engkau juga yang memberkati hidup kami dan keluarga kami semua. Kami terus Engkau bawa, mempersiapkan diri untuk ya Tuhan menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bukan rupa yang yang kau pandang, bukan kata indah di bibirku, bukan apapun yang terlihat, tapi hati yang tulus padamu. Di dunia yang hanya menilai luar, begitu mudahnya ku tersesat. Namun kasih-Mu mengingatkan, Kau menilai jauh lebih dalam. Kau melihat apa yang ada di dalam hatiku yang sungguh Kau kenal. Tuhan, lihat jauh ke dalam lubuk hatiku, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bentuk aku seturut dengan kasih-Mu, agar hidupku selalu